Halo, 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 yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih udah duduk di bangku paling depan. Pagi ini kita bahas sesuatu yang sedikit berbeda karena kita mau undang teman-teman yang sedang aktif-aktifnya untuk memperjuangkan ikut serta di Ningxia Run Challenge. Jadi run itu kalau kita bisa lihat di poster yang ada di depan kita sama-sama ini, Rise Up to Ningxia. Dan eh, eh, ini salah satu challenge yang menarik karena destinasinya belum pernah ada sebelumnya dan metode serta cara-cara dari bagaimana pencapaian setiap poin itu nanti akan terefleksi tidak hanya selama mengikuti challenge ini, namun juga setelah challenge ini berakhir, harapannya adalah dampaknya akan berlangsung tidak hanya selama challenge terjadi, tapi itu semua tentunya hanya bisa terwujud kalau kita paham nih, kalau kita paham apa sebenarnya eh, konsep yang dibawakan ketika challenge ini terjadi dan apa kaitannya dengan pertumbuhan di komunitas. Jadi komunitas itu adalah salah satu aset ya kalau kita ngomong bisnis. Itu kan ada aset, ada likuiditas, ya, ada modal, ada biaya operasional dan kos-kos yang lainnya. Nah, komunitas yang kakak-kakak punya itu kalau kita ibaratkan kayak bisnis, itu aset yang wow, itu value-nya nggak bisa di-compare ya, jadi uncomparable dibandingkan dengan hal-hal lain yang saya sebutkan itu. Jadi, dua orang yang seperti kakak-kakak bisa lihat di flyer depan ini ya, yang sudah kita ajakin diskusi, yang sudah kita minta kesediaan waktunya, yang sudah kita ajak sama-sama siap slide-nya sebaik mungkin untuk kemudian dipersembahkan kepada teman-teman. Kalau saya bilang ya ibarat koki mereka akan bagikan rahasia dapur loh ya. Yang satu bagiin rahasia dapur, yang satu bagiin resep-resep warisan leluhur ya. Jadi ini bakal seru banget, bakal daging banget. So, sekali lagi saya himbau teman-teman untuk panggil siapapun karena apa yang dibahas hari ini nggak cuma applicable selama challenge ini berlangsung. Oke? Nah, sebelum itu teman-teman nanti boleh siapin Ningxia saset, Ningxia botol, mau ditenggak langsung juga boleh, sama dus-dusnya di bawah itu juga boleh. Ningxia pakai sloki, Ningxia pakai gelas, ya Ningxia pakai sedotan, whatever it is, nanti boleh dibawa. Sebelum kita mulai, nanti kita akan lakukan Ningxia cheers bersama-sama. Spiritnya hari ini adalah apapun aktivitasnya teman-teman, ya, dalam mengejar rank, dalam mengejar sebuah challenge, dalam eh, misi mulia mengemban bagaimana caranya setiap teman-teman di tim kita menjadi berdaya. Pesan saya, nggak ada satu hal pun yang akan disampaikan hari ini nggak bisa digunakan lagi oleh teman-teman setelah ini. So, stay tune sama-sama kita. Udah ada bersama saya, udah kelihatan nih ya, saya udah pin. Teman-teman bisa pin juga. Nah, ini ada Karya, seorang world leader yang living Indonesia, dan ada Kak nama jadi kalau kalau ada nama paten ya ada nama generik. Nah, nama generiknya Kristiani, tapi nama patennya Tina. Boleh dong kasih tepuk tangan yang meriah di kolom chat menyambut mereka berdua. Kalau perlu pakai sweet-sweet gitu. Sweet-sweet gitu. Hai hai, selamat pagi. Jangan lupa di Pagi Uni. unmute dulu. Pagi-pagi. Pagi Uni. Banyak love-love Terima ya kasih itu. ya pagi-pagi semuanya. Oke. Jadi, eh, seperti yang teman-teman bisa lihat, hari ini kita mau bahas tentang Finish Strong Run Challenge dan apa yang harus disimak hari ini karena
Ada di flyer sih, tapi saya dengan senang hati membacakannya lagi. Gimana caranya kita bisa berpindah dari zona nyaman? Zona nyaman itu kan biasanya mager, nggak mau ngapa-ngapain. Udah lagi nih aja udah asik. Dan terus kita bertransformasi, merubah standar aktivitas yang tadinya mungkin bagi sebagian orang mager itu udah nyaman banget ya, menjadi lebih berwarna dibandingkan sebelumnya. Jadi, ladies and gentlemen, kita simak yuk penuturan di bulan terakhir dalam rangka Ning Siaran Challenge. Silakan. Eh, Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita mulai, seperti biasa, saya akan bacakan disclaimer dulu ya. Sharing ini diambil sebagai pengalaman pribadi kami, saya Ria dan Christine, sebagai leader group, dengan tujuan untuk memberikan semangat pada semua peserta Ning Siaran Challenge yang masih berlangsung. Materi kami tidak berhubungan dengan yang Living Indonesia, dan sharing ini tidak bermaksud untuk overclaim atau mendiskreditkan pihak-pihak tertentu. Oke, sebelum kita mulai, tadi Uni udah bilang kita mau cheers dulu ya, Uni ya. Yes, kita Cheers cheers dulu dulu. yuk. Ini ningsi aku, Ini nih si aku. ningsinya teman-teman. Boleh diangkat, yang mau pakai sedotan, yang mau pakai, kalau punya galon, Botol. ada isi ningsianya boleh. Botolnya mau diangkat juga boleh. Tau gitu tadi aku bawa botol dari rumah. Jadi teman-teman, sebelum memulai pembahasan hari ini, mari kita ningsi cheers bersama-sama. Semoga apa yang disampaikan, message yang diberikan, kemudian semua eh, pesan-pesan tersirat maupun tersurat yang disampaikan oleh kedua kakak kita hari ini menjadi manfaat bagi kita semua untuk kemudian diaplikasikan lagi kepada tim kita dan tentunya dimulai dari diri kita sendiri. Ningsia, cheers! Yeay. Oke, kita lanjut Uni. Yes, mari kita lanjut. Teman-teman pasti udah gak sabar. Selamat pagi teman-teman semua. Mungkin di antara teman-teman yang hadir pagi ini ada yang baru kali ini ketemu dengan saya, Ria, dan dengan Christine. Ya, nama panggungnya Tine. Gitu tadi ya, udah dijelaskan sama Uni ya. Kami berdua adalah leader dari sekian banyak leader yang diasuh dan disayangi setiap hari oleh grup besar kami, The Wellness Society, asuhan Anti Lindapo dari Singapura. Saya basic pendidikannya adalah seorang arsitek, tapi passion dan kecintaan saya membawa saya menekuni bidang yang lain, art and craft sebetulnya. Kemudian saya juga senang dengan scrapbooking. Saya berakhir menjadi guru scrapbooking selama bertahun-tahun, sebelum akhirnya menulis dua buah buku, satu tentang art and craft dan satu tentang gratitude journaling. Tahun ini adalah tahun ke-8 saya di Young Living. Dan selama bertahun-tahun dalam healing proses saya meminati banyak hal yang akhirnya saya kejar ilmunya dan beberapa tools yang saya dapatkan di sini bisa teman-teman baca adalah pelengkap dari tools yang kita punya sekarang yaitu essential oil dan wellness ya. Dan saya juga sudah mengikuti BMR batch ke-1 dan sudah jadi coach yang menjadi salah satu syarat dan sebetulnya itu waktu kita ikut itu kita nggak tahu bahwa itu adalah salah satu syarat untuk ikut dari Run Challenge ini. Tapi nanti dijelaskan di cerita kami di belakang bagaimana kenapa kita langsung terjun gitu ya, begitu ada pengumuman langsung terjun kayak orang terjun ke kolam eh, ke si BMR Challenge ini. Oke, eh, berikutnya silakan memperkenalkan diri, Tin.
Thank you, Ci. Selamat pagi semua. Salam kenal. Nama saya Christine Yeni. Emang nama panggilannya banyak. Jadi mungkin ada yang kenal Tina, ada yang Christine, ada yang Yani. Orangnya sama, satu, saya. Gitu. Saya seorang DIY lover. Seneng banget bibikinan. Terus udah gitu, seneng untuk rilis stres saya tuh saya pakai ini seneng ngerjain cross stitch gitu, nyulam kayak gimana ya, kan kita semua tuh ada cara untuk rilis stres kita. Nah, itu saya salah satunya dengan cross setting itu dengan menyulam. Saya juga ada ini sering nemenin orang sakit, nemenin yang travel. Jadi makanya kenapa kecemplung ke yang living ini buat saya berkah banget ya karena melihat perjuangan orang sakit tuh sangat-sangat menderita. Itu orang bilang sehat itu mahal, tapi menurut saya sakit jauh lebih mahal dari waktu, dari kualitas hidup, semua terganggu. Tahun ini adalah tahun ketujuh saya, dan saya meyakini selama orang hidup itu selalu ada pembelajaran. Makanya senang apa ya, penasaran sih, ada sesuatu yang baru, ayo belajar terus gitu. Ya salah satunya kecemplung juga terakhirnya sama Unichan juga sama Ciria ikut NLP kita bareng nih di kelas kemarin ini di Bandung. Terus kenapa ada itu kecemplung ke kolamnya itu karena penasaran. Begitu ada BMR coach, ayo udah ikutlah. Kan kemarin udah ngisi riset, penasaran nih apa bedanya dengan BMR coach. Ntar kita dengerin lebih lanjut apa sih BMR coach itu. Kayaknya boleh lanjut terusnya, Cia, belakangnya ada apa? Oke, siap. Nah, ada quote yang sebetulnya mungkin sering teman-teman dengar ya. Hari-hari di mana kita menanam atau menabur itu tidak sama dengan hari kita memanen. Jadi, karena temanya hari ini tentang Ningxia, saya twist dikit quote-nya. The day you plant the seed is not the day you harvest the wolfberry. Ini betul-betul buat saya jadi pembelajarannya bukan cuma di yang living, tapi pembelajaran hidup sebetulnya. Ya, ada satu cerita yang saya pengen share pagi ini sama teman-teman. Semoga bisa eh, juga sama bahwa cerita itu meninggalkan meninggalkan apa ya catatan yang indah banget buat saya supaya setiap kali kapanpun saya merasa kecil, tidak berdaya, putus asa, itu hanya sebetulnya trik kita di kepala kita yang harus diubah. Oke, cerita ini saya ambil dari bukunya Edward Suhadi. Mungkin teman-teman juga banyak yang mengenal beliau. Ya, buku yang keduanya. Edward Suhadi ini, kalau teman-teman tahu kan dia seorang fotografer handal sebetulnya ya. Tapi siapapun yang tahu, setiap kali ada orang yang terkenal atau sudah di atas, dia memulai dari sesuatu yang kecil. Dan pada saat dia belum terkenal, dia cerita begini. Dia sering ikut pameran-pameran. Kalau fotografer kan ceritanya mencari kliennya itu di pameran-pameran wedding, ya, wedding organizer. Dulu sebelum ya maksudnya kita masih masih sering kumpul-kumpul gitu kan pameran-pameran itu banyak sekali ya. Mungkin bisa setahun berapa kali. Nah, salah satu pameran yang dia ikuti itu dia bilang, "Kok orang yang datang ke stand saya gitu ya, datang ketemu saya, kalau ditanya gitu, maksud kamu pernah dengar nama saya nggak? Edward Suhadi. Pernah dengar company saya nggak? Nggak pernah, kata kata orang yang datang ke standnya itu. Oh, oke, gitu ya. Terus eh, banyak yang datang dan jawabannya serupa, sampai dia mikir-mikir, kok stand yang sebelah kiri dan sebelah kanan tuh ramenya minta ampun, gitu ya. Kok stand saya sepi? Dan ternyata pas ditanya begitu, eh, ya itu jawabannya, orang nggak kenal, belum pernah coba eh, servisnya dia. Sebagai mungkin orang yang merasa karyanya bagus, saya sudah melakukan begitu banyak hal gitu ya. Memang karyanya bagus banget ya, foto-foto beliau tuh bagus banget, punya cerita tersendiri kalau menurut saya. Egonya terluka, kata dia. Jadi kayaknya, aduh, kok orang nggak kenal saya ya? Saya udah berusahanya bukan 100% lagi nih, saya 1000%. Tapi kok masih masih banyak orang yang nggak kenal saya. Putus asa, kecewa, egonya terluka. Kemudian dia ngomong nih sama temennya. Temennya bilang, Word,
kira-kira ya, dari 100% lah orang yang datang ke stand kamu itu, berapa orang sih yang jawabnya, oh saya kenal sama kamu, gitu ya, atau saya pernah pakai jasa kamu. Waduh, kata Edward, kayaknya ya dari 100% cuma 5% deh yang kenal sama aku. Oh gitu. Berarti sisanya 95% itu nggak kenal sama kamu, Ward. Iyalah, nggak kenal, kata Edward gitu kan. Terus temennya bilang gini, kenapa kamu nggak mikir bahwa 95% orang yang belum kenal kamu itu adalah potensi, adalah sesuatu yang masih bisa kamu jadikan lahan untuk kamu mengembangkan talent kamu di situ gitu ya, mengembangkan apapun ya, maksudnya dengan menjaga relationship, membina hubungan baru, mau menawarkan promo, mau apa, itu pasarnya 95% loh Word katanya. Oh, betul juga ya. Berarti sebenarnya mungkin kalau saya lihat-lihat itu pasar yang tetangga kiri dan kanan yang 100% udah pada tahu semua itu sebetulnya pasarnya sudah jenuh loh, udah 100%. Tapi pasar saya ternyata masih terbuka 95%. Masih banyak yang bisa saya prospek, yang masih bisa saya kasih tahu tentang kebagusan saya, kepiawaian saya di perusahaan saya ini, dan mungkin mereka akan jadi klien saya berikutnya. Nah, cerita ini selalu saya ingat ketika saya pikir kayaknya udah nggak ada lagi orang di sekitar saya yang bisa saya tawarkan untuk join yang living. Atau kayaknya semua orang kalau ditawarin Ningsia udah tahu deh gitu ya, atau udah pernah deh, atau menolak, atau apapun itu. Ketika ingat cerita ini, ya saya selalu mikirnya saya pengen menabur aja. Karena ada banyak silver lining yang saya dapatkan dari cerita tabur tuai ini. Gary itu kan farmer ya, basicnya itu adalah farmer, bukan businessman. Jadi kenapa kita tidak pernah quote unquote ya, hampir hampir tidak pernah apa kehabisan oil kesayangan kita itu karena Gary tidak lupa untuk menabur benih selalu gitu ya. Jadi apalagi bayangkan ya teman-teman, untuk pohon-pohon yang span hidupnya sebelum bisa dipanen itu adalah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Kapan menghitung waktu untuk menanam benihnya itu sudah diperhitungkan dengan baik oleh beliau, ya supaya kita tidak pernah kehabisan panenannya. Ya. Nah, buat saya hidup itu bukan seperti roda. Kan teman-teman tahu ya, ada ibarat hidup itu ada di atas, ada di bawah gitu ya. Pas lagi di bawah, tenang, tenang. Kita nanti akan muter lagi, kita akan naik lagi ke atas gitu. Kalimat penghiburannya kan selalu begitu gitu ya. Kita pasti naik lagi ke atas. Tapi teman-teman, hidup itu sebetulnya seperti ladang, farm. Kalau menabur itu harus selalu, teman-teman ingat, maka nanti kita akan juga selalu menuai. Kalau misalnya kita di bawah karena hasil dari kita lupa menabur, ya kita mungkin nggak akan ke atas gitu ya ceritanya. Nah, menabur itu sebenarnya kalau kita bukan farmer nih di zaman modern ini, gimana caranya menabur? Ya, yang kami lakukan di dalam grup itu salah satunya mungkin eh, kita berani memilih jalan yang sulit dan tidak populer. Ada masanya ketika hampir semua orang tuh kalau untuk menawarkan barang-barang sesuatu tuh kalau kalau mau jualan sesuatu itu harus dengan joget-joget ya. Ada masanya itu. Jadi beberapa yang bilang, aduh saya sih nggak bisa sosmed begitu, aduh saya nggak bisa joget-joget kayak gitu, gimana ya? Tapi itu trennya gitu, itu populer. Jadi merasa eh, saya kalau nggak ikut dengan tren itu, ya udah saya akan ketinggalan dan saya diem aja. Padahal masih banyak jalan yang lain yang mungkin memang memang lebih tidak populer, tapi eh,
kalau itu adalah strength-nya teman-teman, itu bisa dilakukan dengan konsisten dan akan membawa hasil loh. Ya, jadi jangan ragu untuk memilih sesuatu yang tidak populer. Menabur benihnya dulu juga berarti berani menaruh sejumlah uang untuk sebuah pertumbuhan. Ilmu-ilmu yang teman-teman rasa bisa berguna untuk tim, ini kami belajar banyak sekali dari Anti Linda. Beliau banyak ikut kursus-kursus dengan berbayar, dan berbayarnya juga tidak murah gitu ya. Tapi beliau bagikan gratis untuk komunitas kami. Itu satu hal yang buat kami menjadi contoh bahwa nggak artinya saya beli kamu harus bayar gitu. Tapi menabur benih itu diawali dengan hal-hal yang seperti ini, ya. Kemudian berani menaruh waktu untuk sebuah hubungan dengan brand partner di bawah kita, hubungan dengan sister line yang mungkin nggak ada apa-apanya tuh, maksudnya nggak ada pengaruhnya tuh ke grup saya, nggak usah deh gitu ya, sering-sering ngobrol buat apa. Terus dengan upline udah pasti, dengan mentor-mentor gitu ya. Ini juga saya lihat dari Tina itu sangat-sangat menjaga hal ini. Bagaimana dia membuat grup dia solid sekali sampai hari ini. Salah satunya adalah taburan benih ini. Tidak pernah capek menjaga sebuah hubungan, itu adalah bentuk tabur tuai kami. Berani menaruh hati juga untuk sebuah harapan. Saya ingat awal-awal waktu saya join itu saya masih sakit, dan sebagai seorang silver leader tuh kayaknya saya tidak berfungsi dengan optimal gitu ya. Saya nggak bikin kelas-kelas, saya nggak bikin apa-apa karena saya fokus ke healing journey saya. Tapi mentor-mentor saya itu tidak pernah melepas tangan gitu ya. Mereka menemani, mereka nggak bilang, oh ya udah deh, kamu healing dulu, nanti kalau udah sembuh kamu cari kita lagi gitu ya. Nggak pernah. Jadi mereka selalu wisdomnya tuh bilang, kalau kamu nggak bisa lari, ya jalan aja hari ini. Tapi jangan berhenti bergerak gitu ya. Jangan jangan ditinggalin gitu. Jangan meninggalkan. Yang penting kamu jalan aja. Mau selangkah-selangkah hari ini, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi tangan aku selalu dipegang oleh mereka. Makanya sampai hari ini nggak ada pikiran bahwa journey ini adalah sesuatu yang gampang untuk teman-teman, tapi dengan kami ada di sini, kami merasa bahwa kami adalah sebuah harapan yang bisa teman-teman pegang juga, gitu. Kalau ada teman-teman yang kesal dan kecewa dengan buah-buah yang sekarang ada di dalam hidup teman-teman, coba ingat-ingat apakah yang sudah ditanam itu adalah benih yang baik, bagaimana cara teman-teman merawatnya, apakah sudah meluangkan waktu tadi atau investasi yang lainnya, bagaimana cara memupuknya, bagaimana cara menyiramnya setiap hari. Itu adalah silver lining yang aku dapetin dan Tina dapetin dari quote yang tadi ya, dan dari tentu saja hidup Gary sebagai seorang farmer. Berikutnya, sharing yang kami lakukan ini sudah dibagi menjadi kerangka ya, kisi-kisi yang sebetulnya bagus banget, ini bagus banget. Dikasih sama Uni-chan Indri, ya. Jadi ada 4S yang gampang sekali diingat. Teman-teman, ini pakailah, jangan hanya di Young Living, pakailah dimanapun, gitu ya. Satu adalah sponsoring, kedua adalah servicing, ketiga adalah schooling, dan keempat baru selling. Oke, 4S ini akan dijabarkan dari apa yang kegiatan yang kami lakukan selama ini. Yang pertama adalah sponsoring. Tina ya akan cerita tentang sponsoring. Ya, kita kenalan yuk sama apa itu sponsoring. Waktu zaman COVID kan kita pada di rumah masing-masing ya, ketemu online.
Nah, sekarang kan udah jauh, kita udah aktivitas biasa, masker juga nggak dipakai. Cobalah manfaatkan di tengah-tengah kesibukan yang kita lakukan sehari-hari, kita ngajak lagi ketemuan sama brand partner. Baik itu brand partner yang lama ataupun calon brand partner. Karena ketika kita melakukan kegiatan offline, kelas offline, mau itu acara YL besar seperti kemarin Evolution, atau mau kelas-kelas kecil, kita mau talk show, bukan talk show ya, table talk gitu loh. Terus udah gitu kita ya sekedar sharing aja cerita gitu, nggak usah bikin yang berat-berat, tapi kita cerita apa sih yang hidup kita tuh udah kebantu apa sama yang living gitu loh. Itu sensasi rasa ketemu offline tuh berbeda banget dengan online. Kita bisa kasih coba langsung hirup, terus udah gitu leader juga kan ngelihat kalau kitanya aktif, leadernya aktif, brand partner sama ini sama calon calon brand partner juga ngelihat, oh iya ya, dia aktif ya, dia nggak akan ngilang. Kalau ada apa-apa saya bingung cara pakainya, saya tahu harus cari kemana. Karena kan banyak orang tuh ketika COVID itu, ketika pandemi itu apa semua pakai gitu kayak FOMO gitu. Aku tahu, oh yang ini pakai yang living, gue beli ah gitu. Tapi udahnya sekarang mereka mau cari lagi bingung kan, ini gue masih ada nih barangnya nih. Gimana cara pakainya? Nah, itu kehilangan kontak gitu. Nah, dengan ada kelas-kelas offline, dengan ada kontak lagi kita menyiapkan waktu untuk bisa ketemu silaturahmi dengan langsung ya, one on one itu benar-benar beda. Kayak sekarang tahun ini nih ada kita bikin rally, kita ikutan rally. Ningxia Red memerankan Ningxia dan apa kebantu gimana dengan mata mata itu jadi sling karena orang tuh kalau mau beli gue cocok nggak ya? Rasanya gimana? Dengar-dengar asem tuh. Tapi ketika kita bikin kelas begini, mereka tuh bisa cicip dan oh tidak seasem yang aku kira. Oke kok rasanya. Ya udah deh, gue mau beli sebox gitu. Terus udah gitu kita juga ada kelas-kelas pendukung, kelas lipstick yang kemarin terakhir itu di Bali kita udah sampai batch ke-16. Kenapa kita jamanin juga kita terangkan kenapa hidup non toksik itu penting untuk kesehatan kita. Terus kadang-kadang kan masuk dari sini dengan DIY itu orang tuh ada yang lebih senang karena oh iya ya kita sama gitu, frekuensi kita sama tuh tambah bikinan, gue mau ikut ah join ini gitu. Nah dari situ mereka kenalan, oh yang bikin itu ternyata menarik ya. Nah itu bisa jadi satu wadah untuk kita kenalin lah yang living dan orang tuh menyambutnya. Nah yang terakhir itu DIY karena DIY lover ya. Di Serpong, ini acara Serpong yang paling terakhir, kita ada kesempatan untuk bikin dua produk, dua DIY, multi-purpose play, sama satu lagi yang bye-bye nyamuk. Dan dilihat dari situ orang kan ngerasa DIY itu ribet loh. Tapi setelah mengerjakan sendiri, oh iya, ini mudah banget. Itu oil saya di rumah bisa dipakai katanya. Karena kan orang bingung, oilnya tuh udah banyak banget, harus diapain gitu. Dan kita sendiri juga melakukannya. Emang sehari-hari di kehidupan kita juga kita melakukannya. Minum Ningxia juga iya. Terus udah gitu eh, DIY bersih-bersih pakai produk yang living yang dibikin juga iya. Jadi orang tuh ngeliat, oh iya ya, ternyata dia tuh ngomongnya bukan cuman kalau bahasa Sunda sih cek cenah ya. Mungkin orang-orang sini belum tahu katanya gitu. Tapi memang kita merasakan dan kita bisa sharing beneran kepake, beneran kebantu buat hidup kita. Seperti itulah. Jadi ini jalan-jalan yang bisa dilakukan untuk melakukan enrolling dan sponsoring. Untuk nextnya boleh coba Ciria yang cerita deh. Iya. Pas kelas yang lipstick juga akhirnya ada yang sign up jadi enroll pakai ambil paket Ningxia ya, Tin ya? Iya, oh iya, kebetulan waktu itu tuh ada request ini apa macan ternak dibanding ngafe nggak jelas katanya. Boleh dong kita bikin. Oke, aku ke Jakarta karena kelasnya di Jakarta dia nggak bisa ke Bandung. Aku ke Jakarta lah dan di situ terangin hidung non toksik dan kenapa ribetnya. Nggak ribet sih sebetulnya lipstick itu mudah dibikinnya. Nah, terus udah gitu di situ tiba-tiba selang berapa hari lah aku tuh di WA. Ci tolong ini ya, aku mau ini mau sign up. Aku juga kaget sih, karena aku kan berbagi apa yang aku tahu. Tiba-tiba bisa ada yang sign up itu, aduh, buat aku, wow. Eh,
terharu gitu loh, bisa menyentuh orang tuh untuk beralih menjadi lebih sehat tuh, aduh itu sesuatu banget kalau buat aku ya. Mungkin kalau buat orang-orang kayaknya lebih gampang, tapi kalau buat aku tuh bener-bener PR gitu. Nah, dia akhirnya pakai Ningxia dan sampai sekarang puji Tuhannya masih rutin terus Ningxia itu. Ya. Nah, jadi salah satu yang menurut kami sponsoring itu tidak hanya mencari brand partner dengan cara yang mungkin cari stranger gitu ya, tapi kita tarik ikut kelas-kelas seperti ini juga efektif gitu ya. Nah, Aku kemudian yang kedua, tergelitik, aku tergelitik nambahin mumpung bahas sponsoring boleh, ya, boleh kakak-kakak. Uni. Tadi kan kalau bisa kita terus ada sebagai leader atau kalau mau kadang di permukaan kadang ya timbul tenggelam gitu ya. Tapi jangan sampai menghilang karena begini suatu hari setahun 2 tahun yang lalu aku sama Kak Dia kayaknya ada hari ini di sini deh. Kak Dia Rarasasi itu kita datang ke kelompok ibu-ibu istri karyawan sebuah bank swasta. Oke, ternyata guys, 50% yang ada di situ itu udah pakai oil waktu sejak pandemi. Nah, banyak pertanyaan mereka, oh emang yang living masih ada? Soalnya yang saya hubungi dulu yang enroll saya, tempat saya beli PEP, itu orangnya udah nggak pernah respon lagi kalau saya tanya. So, eh aku kayak dapet tepukan di dada yang keras gitu loh, plok, gitu kan. Oke, ini adalah PR kita untuk kemudian menyampaikan kepada leader, halo, kakak-kakak semua dicari oleh klien-klien lamanya. Itu aja sih yang mau aku sampaikan. Jadi kita jangan Iya, tenggelam selamanya, tapi timbul tenggelam itu oke. Tapi sewaktu-waktu kita mesti agak cukup lama di permukaan supaya tetap reachable ya. Ini terkait sama sponsoring ini sih. Sometimes ketika kita bingung kemana nih tim aku? Mungkin kita yang selama ini uh, posisinya agak tersembunyi di bawah radar. Gitu. Thank betul, you. Uh, betul banget. Apalagi kalau ngerasa, wah sekitar saya sudah pakai yang living nih, saya harus hmm, kemana lagi? Nah itu kan makin hmm, bikin kita tuh mhm. apa ya, down juga gitu. Yes. Ternyata Oke, masih dibutuhkan loh di luar sana. Mereka mencari tapi nggak ya, tahu mau kemana. Oke. betul. Kita masuk ke S yang berikutnya ya, teman-teman Aha. ya. Oke, setelah sponsoring, servicing adalah urutan yang kedua gitu. Jadi terus setelah mereka sign up, diapain gitu ya? Mereka apa dibiarin? Apa mereka cari-cari tahu sendiri aja? Terus kita sponsoring terus gitu ya? Jangan lupa kita menghargai bahwa mereka sudah memilih untuk join dan mereka sudah mengambil langkah yang mungkin cukup besar, cukup menakutkan buat mereka untuk pindah jalur untuk pengen jadi lebih sehat itu sebenarnya kadang-kadang menakutkan gitu ya karena kan bilang sehat apa yang sehat-sehat itu mahal ya makanan organik itu mahal ya pasti orang ya beli yang living juga mahal gitu terus sesudah beli dibiarin begitu aja kan kasihan gitu ya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk memberikan em, kredit dan apa ya appreciation ya kalau 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 kata ininya sih untuk teman-teman yang sudah join dan ada di grup apalagi yang sudah bertahun-tahun. Nah, waktu tahun lalu kan kita pernah bikin Zoom tentang bagaimana membangun komunitas Ningxia. Dan memang komunitas Ningxia di grup kami sudah berjalan gitu ya. Nah, IR Ningxia itu sudah udah kayak sehari-hari di grup kami. Kalau kata mentor saya tuh beli Ningxia udah sama kayak beli air katanya gitu ya. Quote unquote ya. Maaf. Kayaknya kalau nggak ada Ningxia di rumah tuh cemas gitu ya, hati tuh cemas gitu. Kayak kita nggak bisa minum air. Nah, jadi begitu ada challenge yang memang syaratnya harus memperbanyak penjualan Ningxia di dalam grup, sebenarnya ini sebelum challenge pun sudah kami lakukan. Awalnya adalah ketika BMR Riset, sorry, Ningxia Riset berlanjut dengan BMR itu kan bungkus Ningxianya tuh banyak banget. Dan di grup tuh pada bilang, ini mau dikemanain gitu ya? Apa nggak bisa dijadikan sesuatu? Ya, terus saya bilang, ya udah kirim ke aku. Nanti aku pikirin deh mau bikin apa gitu ya. Jadi dari tahun lalu kita udah mulai bikin si ini ya pouch yang isinya untuk
naruh oil, tapi dari bungkus Ningxia. Awalnya idenya dari, saya lihat banyak banget yang sudah upcycle bungkus-bungkus plastik dari produk-produk lain ya, seperti sabun-sabun dan lain-lain. Why not dibikin dari bungkus Ningxia, karena ini juga sama gitu ya, bagus gitu ininya, kekuatannya dan kualitasnya. Jadilah ini di tahun lalu. Kemudian grupnya Tina juga bikin pouch yang buat wadah untuk Ningxianya dibawa-bawa kalau traveling gitu ya, berapa biji, ini handy banget. Terus yang untuk tahun ini, yang untuk challenge ini saya buat lagi yang tipenya bulat, bisa masuk diffuser, bisa masuk oil-oil, bisa masuk Ningxianya juga. Barang-barang ini tidak bisa dibeli, jadi mereka harus dapatkan dari pembelian Ningxia di grup. Ini buat saya semacam tadi appreciation untuk teman-teman yang memang sudah loyal, tapi jadi leverage juga. Jadi kayak tuas pengungkit juga gitu ya. Tadinya beli satu, kalau beli dua dapat ini gitu ya, dan tidak bisa dibeli. Em, ini terbukti ketika ada event Essential Day ya, bulan Maret kemarin di Serpong itu ada penawaran, saya lupa, promo diskon Ningxianya, diskon apa berhadiah ya. Pokoknya yang IR, tapi diambil di tempat gitu ya. Jadi memang tidak bisa melalui VO. Mau nggak mau kami sebagai leader ya oke, open deh. Siapa yang mau dibawa diambilin, meskipun sudah dijelaskan di grup tuh prosesnya harus antri. Satu satu antrian adalah bayar satu akun, udah nggak kebayang ini ya. Udah mulai deg-degan ketika masuk berapa banyak, udah sampai 20 lebih itu udah deg-degan. Berarti saya harus 20 kali muter gitu. Nah, jadi tapi hasilnya memang ya seperti ini gitu ya. Teman-teman sangat senang dapat dapat servis, dapat bantuan yang memang kami tawarkan gitu. Jadi jadi leader bukan cuma kayak ongkang-ongkang kaki aja gitu ya. Kita tetap kerja loh, kita tetap kasih servis yang terbaik untuk grup kita gitu. Dan cerita terakhir satu lagi di servicing ini, waktu mau coba masuk BMR, itu ada syarat untuk minum air putihnya cukup banyak. Kita ada juga dibagikan oleh Aunty Linda itu bikin red drink ya. Caranya untuk supaya kita minum air putihnya lebih banyak, terus Ningxianya juga masuk, sepanjang hari itu kita minum. Saya waktu itu tidak punya tumbler yang sebesar ini. Jadi tumbler saya kecil-kecil, cuma kayak segede gelas gitu kan. Nah, karena nggak punya tumbler yang sebesar ini, saya nggak buat-buat itu red drink-nya. Jadi, oke, saya bilang di grup, tapi saya sendiri nggak buat. Nah, akhirnya sebulan, 2 bulan, itu ya, sebulan, 2 bulan, akhirnya saya bilang, ya udah deh, saya beli tumbler deh, saya mau bikin gitu ya, saya mau cobain bener-bener gitu. Ini gimana rasanya? Setelah saya beli tumblernya 1 biji dan saya buat sendiri dan saya rasakan 1 minggu minum red drink itu dan enak, dan pokoknya pengalamannya saya ceritain gitu ya ke grup gitu. Wah, ini enak loh minumnya karena saya udah nyoba. Terus saya mikir, jangan-jangan teman-teman di grup juga ada yang kayak saya nih gitu ya. Pengen nyoba tapi males karena nggak punya tumbler yang gede. Oke, gimana ya caranya? Ya udah deh, kita bikin challenge lagi di dalam grup, bahwa kalau yang beli misalnya 2 box Ningxia, kita kasih hadiah 1 tumbler ini. Sebetulnya sama aja kan, kalau teman-teman misalnya yang mau join, itu kan kita suka kasih hadiah gitu ya. Ada budget tertentu yang kita luangkan untuk apresiasi member yang baru masuk. Why not sejumlah itu pun kita berikan untuk member-member yang teman-teman di tim yang sudah loyal sekian tahun gitu. Buat saya itu malah nilainya lebih penting daripada yang baru join gitu ya istilahnya. Saya hanya menyediakan, saya dan Tina tuh, saya diskusi juga, Tina, Sonia, saya diskusi ini berapa ya? Ya udah deh, saya sediain kira-kira 1 sampai 2 lusin tumbler ini. Dengan perkiraan yang beli sekitar 2 box itu ya mungkin ya maksimal 24
orang lah. Ternyata nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi sampai total terakhir hampir 70 buah yang eh, ikut challenge ini, dan itu sampai warna-warni gitu tumblernya gitu ya, karena berapa kali set, dan memang berhasil. Menurut saya dengan kita sediakan tambahan tools tumbler aja, teman-teman jadi mudah untuk beralih minum ke red drink dan menjadi awal dari habit yang sehat gitu ya, untuk servicing ini. Cerita berikutnya, berikutnya sama Tine ya. Mari kita masuk ke es berikutnya. Aku ngedenger es jadi kayak ini ya, es lilin ya. Es berikutnya adalah Seger-seger ya. schooling. Iya, untung hari ini nggak panas. Kalau panas itu tinggal ngambil es, apa, Ningxia es. Nah, untuk schooling, waktu itu kan udah Ningxia Reset udah cobain. Tiba-tiba dari yang living tuh ada program tuh namanya BMR, Body Metabolic Reset. Dan langsung kita sign up. Dijatah sih waktu itu ya. Kita dari satu grup tuh cuma bisa berapa orang. Aduh, itu makin bikin ini kan deg-degan. Bisa dapat jatah nggak? Dapat slot nggak gitu. Puji Tuhan sih bisa masuk, terus akhirnya kita ikut, dan di situ tuh benar-benar dibukain, dapat insight banget buat aku. Jadi selama ini ternyata aku hidup tuh, oh salah ya, makanya ternyata cuma makan kenyang ya. Nutrisinya nggak ada. Nah seperti itu tuh diingetin banget. Minum air putihnya kan udah, dan tapi olahraga aku juga diingetin di sini. Terus udah gitu kita bikin bareng-bareng, ada Kuap Ningxia. Karena kita bedah lagi, dikupas tuntas. Sebenarnya Ningxia itu apa sih? Orang kan cuma taunya superfood, antioksidan. Tapi sebetulnya ketika dikupas itu jauh lebih banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, itu kan berapa porsi itu minumnya. Kita kenalin juga jadinya red drink ini dijadikan lifestyle dalam grup. Termasuk misalnya orang mau cicip, aku kebetulan kan selalu bawa-bawa tuh tumbler kemana-mana. Isinya aku isi red drink. Jadi kalau pagi-pagi kan memang belum diminum kan. Begitu ketemu orang ada mau coba, aku bisa kasih itu ininya, red drinknya mereka rasain. Terus kita juga ingat untuk duplikasi leader gitu. Karena makin banyak leader-leader itu kita jadi gotong royong. Benar-benar kalau aku sih ngerasanya teamwork itu penting banget. Jadi kayak ini ya, tanggungan tuh ditanggung renteng kan lebih lebih ringan ya. Mau mindahin batu juga seberat itu kan bisa gitu ke Jabanin dipindah kalau kita memang rame-rame. Nah di sini ada leader aku tuh yang masih baru, salah satunya ada aku, dia pasti tawarin ini Rally Indonesia. Mau daftar nggak? Mau cobain nggak? Apaan? Nggak bisa buka kelas, saya bukan guru katanya. Dua-duanya ngomong gitu. Yang bawah itu ada namanya Lily, yang atas Vivi. Eh, nggak apa-apa, cobain aja. Karena kalau nggak mencoba, itu nggak akan tahu seperti apa. Tenang, dibantuin. Ini bukan mikir semua sendiri, nanti kita tetap konsepin bareng-bareng, eksekusi juga bareng-bareng. Pokoknya bareng-bareng deh, teamwork, kata aku. Ya udah deh, katanya mereka langsung itu. Apalagi kan aku bilang, ini 20 pendaftar pertama dapat Franklin loh, 5 mili. Tahu kan Franklin harganya berapa duit? Iya, iya, iya. Mereka pada daftar. Dan di situ yang satu bikin Indonesia Jelly. Nah, kalau yang Lily itu, aku juga cukup kaget sih. Amazed banget. Dia tuh kumpulin semua tetangga, semua ininya yang di sekitar rumah dia. Dan dia set up. Jadi pas ketika aku datang tuh, benar-benar aku tinggal mulai. Itu set up-nya semua dia yang kerjain. Hebat banget, aku bilang. Ini duplikasi tuh memang penting sih. Dia melihat apa yang kita lakukan dan dia terapkan sendiri. Itu benar-benar amazed banget sih. Nah, salah ini juga ada yang kemarin ada kesempatan untuk ke Bali ketemu Francis. Francis tuh ngingetin, yang living itu punya produk banyak banget katanya. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa ingat semua manfaatnya, oil ini untuk apa, cara pakainya gimana, wajar. Jangan takut, itu masih bisa dibaca. Tapi kamu kan punya produk andalan yang kamu pakai. Misalnya, Insya, Rendro. Ya itu yang kamu pakai, kamu rasain manfaatnya, kamu ceritain sama orang. Jadi orang tuh bisa merasakan
semangatnya, spiritnya, cerita dari hatinya tuh ada. Oh iya ya, berarti aku masih normal ya. Kalau itu semua oil aku nggak ingat, aku kan sampai punya pikiran, aduh oil ini kalau ditanya orang buat apa, gue kagak tahu, gue harus gimana gitu. Ada aplikasi yang bisa dibuka sih, tapi kan kayaknya kurang gigit ya. Kalau bentar-bentar, saya baca dulu, bentar-bentar, saya buka dulu, kayaknya kurang gigit. Tapi ketika Francis mengingatkan ini, aduh langsung hati ini kayaknya plong banget. Saya normal. Jadi saya ceritakan aja apa manfaat yang udah kebantu dalam hidup saya, dalam keluarga saya. Itu yang saya ceritakan memang memang spiritnya memang dapat gitu. Jadi orang tuh ngerasain bukan kayak ah kamu mah jualan doang, semua juga dibilang bagus gitu. Tapi ini benar-benar manfaat yang udah saya dapetin loh untuk kesehatan saya. Itu sih yang poin-poin yang aku pengen bagiin. Gitu, Ci. Mari kita lanjut ke es berikutnya, Ci. Iya. Nah, S berikutnya terakhir adalah selling. Ya, kenapa diurutkan begini? Ternyata memang karena yang kita lakukan juga seharusnya begini, gitu ya, teman-teman. Selling itu menurut aku, kenapa dia ada di ujung? Karena bayangkan aku tuh begini. Aku tuh kayak server, gitu ya. Udah pakai bajunya, udah lengkap, baju renang, udah segala macem. Terus udah bawa papan boardnya. Kita tinggal nunggu ombak nih. Pas ada event-event yang living misalnya bulan ini promo nih 15 diskon 15% cuman 3 hari gitu ya. Itu menurut kami adalah wave yang bagus banget gitu ya. Ombak yang cantik banget dan kita kalau di pinggir pantai udah siap, itu kita tinggal lari dikit aja udah set gitu, tinggal naik. Kebayang teman-teman kalau misalnya gini, ombaknya dateng tapi teman-teman masih pakai baju kerja, terus boardnya ketinggalan di rumah, eh, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi cuma tinggal lewat aja, menyaksikan ombak cantiknya lewat gitu ya. Kita tidak bisa ikut naik ke atasnya. Atau berikutnya kita udah siap, semuanya udah megangin dari pagi, tapi ombaknya nggak datang-datang. Susah juga gitu ya. Susah juga. Ada sih ombak kecil-kecil yang bisa bisa kita manfaatin, tapi eh, ya kurang greget gitu ya. Nah, begitu ada event-event yang dibuat oleh rekan-rekan yang living ini, please teman-teman manfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Inilah menurut saya di mana kita nggak boleh munafik juga, kita selling kok gitu. Tapi apakah kita sudah melakukan 3S yang sebelumnya? Kalau kita cuma melakukan 1S yang terakhir ini aja, saya jamin ya naik sekali terus turun lagi, nggak nongol-nongol lagi ke permukaan ya istilahnya ya, kelelep mungkin gitu. Karena orang-orangnya akan ngerasa ya udah gue beli secukupnya nih untuk 6 bulan ke depan, istilahnya hanya untuk stok dan lain-lain, bukan sebagai lifestyle. Jadi kalau kita kita siap dengan 3S yang sebelumnya dan kita manfaatkan momen selling ini, kita bisa kayak foto yang di tengah nih, tahu-tahu menuhin mobil dengan orderan grup yang pada nitip Ningsia, Ningsia, Ningsia gitu ya. Kita sampai oke ya udah kita kita kerjain gitu ya, kita lakukan semuanya. Nah, core produknya grup kita kenapa milihnya Ningsia Red juga mungkin di Zoom yang sebelumnya itu kita jelaskan bahwa produk yang sebetulnya dikonsumsi secara rutin itu kan punya kelebihan. Dia akan habis lebih cepat dan diorder ulang lebih cepat. Dan kalau sudah menjadi kebutuhan, kalau kayak mentor saya ini kayak air gitu ya, kita nggak bisa hidup tanpa air, ya kita nggak bisa hidup tanpa Ningsia. Jadi IR-nya akan berjalan dengan sendirinya. Itu itu yang sudah kami alami dan sudah terjadi gitu ya. Em, untuk event-event yang lainnya juga, jangan takut atau jangan ragu, dipikir nggak nyambung, eventnya tadi lipstick, terus masuk ke Ningxia, itu sah-sah aja, karena di ujung-ujungnya ternyata banyak juga yang tertarik dengan mencoba Ningxia Red dari masuk dari kelas-kelas yang ternyata bukan kelas Ningxia atau kelas oil bahkan misalnya ya, maksudnya nggak bukan yang ngajaknya tuh bukan yang dengan langsung, ayo kita belajar tentang Ningxia yuk gitu.
mungkin pada kabur semua gitu ya teman-temannya ya. Oke, dan Ningsyara juga karena dirasakan manfaatnya sangat cepat di grup BMR dan di grup Ningsyari Set itu minum berapa hari gitu ya, kita udah tidurnya udah enak, udah pencernaannya lancar gitu ya. Itu kan manfaat-manfaat yang kayaknya semua orang pengen ya gitu ya. Semua orang kayaknya mendambakan itu gitu. Jadi ya itu juga penyebabnya kenapa kami memilih Ningsyaret sebagai salah satu core product dari grup kami. Gitu. Kayaknya sudah selesai nih Uni 4S-nya, cerita kami. Iya, ini si 4S ini eh, kita hidupkan lagi karena belakangan pertanyaan-pertanyaan yang datang adalah iya nih, susah ngenroll, susah jelasin produk, harga produk kita high end. Nah, itu pertanyaan yang kalau kita lihat gunung es di Kutub Utara itu ada di puncaknya. Guys, semua nih ada 105, 107 tadi yang hadir. Di dasar si puncak es itu, nah ini yang dipaparkan oleh Kak Arya dan Kak Tine dengan gamblang dan sebenarnya bukan teori baru ya kan, tapi kalau kita lihat ada upaya kolaborasi dan ada upaya mulai aja dulu gitu kan. Nah, ombaknya di selling itu ada di ujung, bukan sellingnya ada di awal, bukan di titik start, ada di titik menjelang finish gitu. Dan semua yang dilakukan ini, menurut hasil observasi aku, adalah salah satu yang membuat komunitas itu bertumbuh. Jadi pertumbuhan itu nggak bisa kayak cendawan di musim hujan. Jadi bertumbuhnya ya kayak bayi aja. Lahir bisa tiduran dulu, terus bisa apa tengkurap, bisa duduk, sampai akhirnya bisa lari. Nah, demikian juga dengan komunitas, guys. Kalau hasil pengamatan aku melihat bahwa ketika kita cuman highlight si selling ini, berarti kita mengharapkan sesuatu yang instan dan sepertinya dunia kalau naturnya itu sesuatu yang instan itu sekejap dapat, sekejap pergi gitu kan. Tapi kalau pondasinya dikuatin, eh, apa ya? Kalau komunitas Oiler yang living itu aku lihatnya caring and nurturing. Jadi ada care-nya, ada nurture-nya. Eh, Demanding nanti kadang-kadang ya kan, tapi yang besar porsinya adalah caring dan nurturing. Jadi ini yang kemudian nggak bisa ditiru oleh komunitas lain di industri manapun. Oke, ini yang membuat komunitas Oilers yang living itu berbeda. Dan ini bukti nyata, living proof, bahwa tentu core produknya yang living adalah essential oil. Tapi kalau kita bicara tentang komunitas, sesuatu yang dikonsumsi secara rutin itu membuat pondasi yang jauh lebih kokoh. Dan uh, kalau teman-teman amati nih ya, komunitas-komunitas yang memilih Ningxia sebagai core produknya, produk hero-nya, itu punya variasi edukasi yang gile. Temanya tuh ada aja gitu ya. Kita yang dari tim training tuh juga belajar gitu. Guys, keuntungan kita bekerja di Young Living, kita belajar dari kakak-kakak semua nih. Dari 105 orang ini kita belajar setiap hari dari kakak-kakak semua. Oh begini, oh begini, oh trennya begini. Oh ternyata di lapangan itu eh, luasnya itu mestinya begini, begitu. Jadi we inspires each other setiap hari dan itu nggak pernah berhenti. Makanya saya bisa finally akhirnya digeret ikut NLP ya. Itu juga membuat oke, memang di industri ini nggak akan pernah berhenti belajar dan applicable dan semuanya pada akhirnya jadi kepingan-kepingan puzzle yang pada akhirnya kita ambil hikmahnya di ujung. Oh oke, oh oke, oh oke, begitu. Dan pesan aku sih jangan takut gagal, karena ketika kita gagal, kita merasa gagal, itu ada proses mematangkan. Kita menjadi setiap diri kita hari ini sih, gitu. Jadi yang namanya sukses itu ada proses, salah satunya gagal. Termasuk nawarin Ningxia. Nah, kalau kakak-kakak ada pesan, aku ngelihat ini nggak ada pertanyaan. Ya, tadi aku udah coba scroll up, scroll down. Semua bilang you guys, ya, dan para leader eh,
yang kita sayangi, ya yang hadir di sini dari komunitas manapun. Nah, ini juga bahwa di Young Living, walaupun kita berbeda komunitas dari induk leader yang berbeda, tapi kita juga bisa saling belajar satu sama lain. Mungkin suatu hari nanti teman-teman collab kembali, collab apapun itu ya, bisa collab ya kan? Ayolah gitu karena kolaborasi itu strong power yang nggak ada yang bisa ngalahin. Gitu. Kayaknya ini semua inspiring, ya kan, keren, ya inspiratif. Ciliza setengah protes, eventnya Jakarta melulu. Kemarin kayaknya ada event di Surabaya di DSEC. Ayo, apa itu? Masih ingat nggak namanya? Yang ini juga ada support dari Kamelani, yang kakak-kakak berdua selalu support walaupun nggak directly under kalian berdua gitu ya. Ada banyak wow, banyak yang meleleh. Jadi menyala cici-ciciku kata si kakak Vivi. Oke. Jadi teman-teman, ini bukti bahwa eh, apapun yang kita lakukan pada intinya ini semua puzzle yang bisa banget kita kumpulkan. Tetap semangat. Ada pesan terakhir untuk teman-teman yang udah luar biasa di pagi hari ini dari Kakak Tina. Aku sih mau menutup pagi ini dengan satu cerita. Mhm. Untuk pencinta drakor, Dracien sekarang kan banyak banget tuh, apalagi kalau drama kolosal. Nah, ini aku mau cerita tentang seorang raja. Dia dikasih dua ekor burung elang, dan burung elangnya itu yang paling indah yang pernah raja lihat. Terus rajanya tuh panggil ke pelatih elang, tolong ya, rawat baik-baik elang ini. Bikin apa namanya, terbang, pokoknya memukau banget deh orang yang lihat, karena ini benar-benar bagus, aku belum pernah lihat, katanya. Baik Baginda, kata pelatihnya. Terus selang beberapa bulan, pelatihnya laporan, Maaf Baginda, yang satu elangnya itu berhasil terbang tinggi, pokoknya memukau banget, turunnya, menukiknya, semua bikin apa nafas tuh sampai nggak bisa nafas, saya ngeliat gila bagus banget, kata. Tapi yang satu dia cuma duduk mager di cabang pohon, dari hari pertama dia masuk ke istana sampai sekarang masih duduk aja anteng, katanya, dengan tenang. Waduh, kata rajanya, saya kan dikasih ini elangnya bagus ya, tapi kenapa yang satu berhasil terbang, yang satu duduk mager? Kalau raja kan biasa ya ngumpulin para menterinya tuh rapat gitu kan, saling ini diskusi, ada masalah, ada apa, dilempar di situ gitu. Rajanya bilang pada kader menteri, ini ada problem nih, saya punya elang, yang satu berhasil terbang bagus, yang satu kenapa mager? Coba ada solusi nggak? Udah, wah itu para menteri langsung sibuk sendiri, kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Terus sudah gitu nggak ada solusi juga. Setelah berapa lama raja kan bingung ya. Kayaknya kita terlalu modern, kita terlalu kotak. Mungkin masalah ini harus panggil ini deh, ahlinya deh dari pedesaan, katanya. Akhirnya raja ini memutuskan menitahkan memanggil seorang petani. Raja bilang, tolong itu elang yang mager di cabang pohon itu latih ya biar bikin terbang. Baik Baginda, kata petani itu. Dan apa yang terjadi? Besoknya itu elang terbang tinggi sama elang yang satunya lagi. Terus dipanggil sama rajanya. Apa yang kamu lakukan sampai elangnya bisa terbang begitu? Petaninya cuma sujud gitu, nunduk gitu. Maaf Baginda, katanya. Itu elang yang mager, saya nggak apa-apain. Saya yakin kok dia bisa terbang, katanya. Yang saya lakukan, saya hanya memotong cabang pohon yang tempat dia duduk. Jadi kan dibanding jatuh, dia mau nggak mau pasti terbang kan, kata dia. Raja sampai bingung, kenapa nggak kepikir ya? Jadi dari cerita ini aku belajar bahwa sebetulnya kita semua itu bisa terbang. Kita semua itu punya potensi
yang tersimpan di dalam diri kita, sembunyi. Sebenarnya kita itu bisa gitu. Tapi suasana yang nyaman, kita udah tahu, ibaratnya ya, kalau padam listrik nih, kita udah tahu melangkah, harus ke kiri, harus ke kanan, nanti nggak nabrak rak, nggak nabrak TV. Nah, seperti itu tuh tahu gitu. Tapi ketika kita menghadapi suatu situasi yang baru, sesuatu tantangan baru, kita ada ketakutan sendiri. Gue harus ngapain ya? Kalau gue ke kanan salah nggak ya? Kalau gue ke kiri kecemplung nggak ya? Kecemplung ke jurang nggak ya? Jadi itu yang bikin kita tuh mager, bikin kita nggak mau keluar dari zona nyaman. Padahal dengan adanya hidup, kita tuh bisa banget memperluas zona nyaman. Karena aku ingat banget sama quotes ini. Itu Roy T. Bennett punya quotes itu banyak yang bikin cinta yang mengingatkan lah, kayak diketok gitu kepalanya, lu tuh bisa gitu, lu tuh gini gitu. Nah ini salah satu quotes yang aku bilang relate. Life is about accepting the challenges along the way, choosing to keep moving forward and savoring the journey. Karena aku yakin di dalam namanya orang hidup ya, pasti ada tantangan. Pasti ada sesuatu hal yang harus kita pelajari lagi. Kalau kemarin misalnya pandemi, kita juga waktu pertama kena pandemi kan kita gelap, nggak tahu mau ngapa-ngapain. Kita takut, dokter juga belum tahu mau gimana. Seiring waktu, itu semua terpecahkan, teruraikan. Kekusutan benang itu teruraikan. Ya, yang lain juga sama dengan yang living. Kalau aku bilang sih gitu ya. Jadi tantangan-tantangan hidup, baik di yang living maupun di kehidupan kita sehari-hari, kita hanya perlu waktu untuk adaptasi dan kita hanya perlu menggali lagi. Memang menakutkan, tapi dengan potensi itu tuh ada gitu di dalam gitu. Yuk pelan-pelan kita jalani, pelan-pelan kita perluas, kita nanti tinggal nikmatin hasilnya. Gitu Undi. Yes. Ingat tadi yang 95% ya, jangan kebalik ngelihatnya. Ya cuma 5% yang kenalin aku sebagai brand partner yang living. Hello, masih ada 95% yang berarti menjadi pangsa pasar kita. Oke. Baiklah. eh apa ya, sekelindan kelegaan itu memancar dari hati saya yang paling dalam, ya kan? Semoga teman-teman semua yang hadir lebih dari satu orang di pagi hari ini terinspirasi banyak dari apa yang sudah disampaikan oleh Ria Nirwana, God Leader yang Living Indonesia, dan Christine Yeni, Silver Leader yang Living Indonesia, yang sudah berkenan dalam waktu cukup singkat loh. Sebelum saya seperti biasa eh, membajak mereka untuk kemudian nggak bisa bilang enggak ya, selalu bilang yes gitu kan kalau saya yang ngajakin untuk kemudian berbagi sama teman-teman semua. Sekali lagi, apa yang disampaikan tentunya bisa banget dipraktekkan mau Ningsia Challenge-nya nanti berakhir sampai kapanpun ini bisa banget diterapkan. Ilmunya enggak ilmu eh, dengan ada batasan waktu, tapi along the way selama masih cinta produk yang living, masih bersama-sama dengan komunitas yang living, terapkan aja. Oke, thank you so much, Bu Ria, Bu Tina, semua leader dan brand partner yang hadir di pagi hari ini. Vibrasinya kuat banget ya, energinya high level banget pagi hari ini. Yang pasti tetaplah terus menginspirasi, saling menginspirasi satu sama lain. Yang Living Indonesia dari Sabang sampai mereka. Thank you Aunty Linda udah mantengin kita dari bahkan sebelum kelasnya mulai, dan semua leader yang ini panjang banget daftar namanya kalau mau diabsen satu-satu ya. I love you guys, I love you full guys. Ya semua udah hadir di pagi hari ini. Yang Living Indonesia dari Sabang sampai mereka, terima kasih. Sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya. Sehat-sehat selalu. Selamat pagi. Bye-bye. Assalamualaikum.